Dapat dari mana? Emang kenapa, Kang? Menarik. Menurut kamu itu cincin apaan? Cincin batu akik biasa aja sih. Ini dikasih paman saya. Oh, cincin itu sebenarnya tidak cocok buat kamu. Kamu tidak paham cara memakainya. Maksudnya, Kang? Mending disimpan lagi. Saya duluan ya. Terima kasih loh kopi sama rokoknya. Saya suka. Ucapnya sambil berlalu meninggalkan kami. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba dia berhenti lalu menoleh. Hati-hati ya kalian. Iya, Kang. Sadar. Jawab kami. Assalamualaikum. Ini siapa? Tanya Rifan pada Thoyib. Namun Thoyib tidak merespon sedikit pun pertanyaan Rifan. Dia tetap saja berbicara tanpa henti. Balikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pusaka Pembawa Petaka. Cerita ini ditulis oleh Erwin Chandrawinata. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pusaka Pembawa Petaka. Sinar mentari pagi mulai menampakkan diri di langit cakrawala. Kubawa secangkir teh ke halaman rumah sambil melihat keadaan dunia melalui ponsel pintarku. Tiba-tiba, Des, mau ikut gak ke Gede Pangrango? Rifan mengirim pesan WhatsApp padaku. Kapan? Siapa aja? Sabtu depan. Gue, Ferdi, sama Thoyib, temennya Ferdi. Cariin ceweknya lagi dong, biar gue ada temennya. Oke, nanti gue coba ajak si Vika sama Resti. Jawab Rifan. Rifan dan Ferdi adalah teman sependakianku. Kami bertemu 3 tahun yang lalu ketika sama-sama ikut sebuah open trip ke Gunung Rinjani yang digagas oleh salah satu trip organizer yang bermarkas di Bandung. Dan sejak pertemuan itu kami jadi sering melakukan pendakian bersama di beberapa gunung lainnya. Sedangkan Thoyib aku belum tahu sama sekali. Mendengar namanya saja baru kali ini. Singkat cerita, Jumat malam Rifan, Ferdi dan Thoyib menjemputku ke rumah. Formasi kami masih tetap sama seperti yang Rifan katakan tempo hari. Aku adalah wanita satu-satunya dalam pendakian kali ini. Bu, kami berangkat dulu ya. Ucap Rifan dan yang lainnya berpamitan pada ibuku. Hati-hati ya nitip Desi. Siap, Bu. Ucap Rifan sambil mengangkat tangan kanannya menirukan orang yang sedang hormat. Perlahan tapi pasti, mobil yang dikemudikan Thoyib mulai melaju meninggalkan rumahku di kawasan Bandung Selatan. Awalnya perjalanan kami lancar-lancar saja, namun saat kami akan memasuki daerah Cianjur, tepat saat mobil ini berada di sebuah jembatan besar, tiba-tiba saja mesin mobil kami mati. Kenapa, Toy? Habis bensin kali ya? Enggak kok. Sebelum berangkat udah gue isi full tank. Jawab Thoyib sambil berusaha menghidupkan kembali mobil ini. Jangan di tengah jalan gini, Toy. Ke pinggir dulu tuh, di sana. Saran Ferdi setelah melihat Thoyib yang beberapa kali gagal menghidupkan mesin mobil. Kuperhatikan jarak dari posisi kami untuk sampai di ujung jembatan ini tidak lebih dari 25 meter. Tidak terlalu jauh pikirku. Hitung-hitung pemanasan sebelum pendakian nanti. Oke, 1, 2, 3. Ferdi memberi aba-aba. Dengan sekuat tenaga kami mendorong mobil ini keluar dari jembatan untuk menepi. Perlahan-lahan roda mobil mulai melaju seirama dengan langkah kaki dan tenaga kami. Sekian lama mobil ini terasa semakin ringan, bahkan kini kami mendorongnya dengan setengah berlari. Gue kira deket, ternyata kalau lagi begini berasa jauh ya. Aku hanya tersenyum kecut mendengar ucapannya tersebut. Dan saat aku melihat ke depan ternyata benar. Ujung jembatan ini masih terlihat sama seperti tadi. Kami hanya bergeser sedikit saja.
Aku langsung menengok ke kanan dan ke kiri entah untuk apa. Namun aku merasakan hawa di tempat ini kini berubah menjadi tidak enak. Perlu waktu sekitar 20 menit bagi kami untuk bisa sampai di ujung jembatan ini. Menurutku itu adalah waktu yang kurang sepadan untuk mendorong sebuah mobil di jalan datar sejauh kurang lebih 25 meter. Aduh, untung gak ada kendaraan lain yang lewat, ucap Rifan dengan nafas ngos-ngosan setelah kami menepi. Memang benar yang dikatakan Rifan, semenjak mesin mobil ini mati aku tidak melihat ada satu kendaraan pun yang melintas. Padahal kondisi belum terlalu malam, kulihat jam masih menunjukkan pukul 10 kurang. Thaib kembali berusaha untuk menghidupkan mobil ini, namun hasilnya masih tetap nihil. Mesin dan bensin pun tak luput untuk kami periksa dan keduanya tidak ada masalah. Ngopi dulu lah bentar biar gak panik. Ferdi beranjak menuju warung terpal yang masih buka. Kami pun mengikutinya. Mau pada kemana? Bapak penjaga warung menyapa kami. Mau naik gunung, Pak. Oh, camping. Ke gunung mana? Iya, Pak. Ke Gunung Gede. Sekarang mah udah rame yang camping ke sana. Dulu mah angker, Neng, sepi. Ucap beliau yang ternyata dulunya pernah 2 kali mendaki ke sana. Setelah beliau mengetahui bahwa mobil kami mogok, beliau hanya berkata, udah biasa itu mah, nanti juga nyala lagi. Kami pun langsung mengerti maksud beliau tanpa harus menanyakan alasannya. Ferdi mencoba memutar kunci mobil dan benar saja mobil langsung menyala. Kami pun berpamitan pada bapak penjaga warung untuk melanjutkan perjalanan. Bapak itu hanya berpesan agar kami hati-hati. Setelah jauh meninggalkan jembatan tadi, tiba-tiba saja Toi bertanya, kalian tadi lihat gak ada cewek di jembatan? Aku, Rifan dan Ferdi langsung saling berpandangan. Serius loh? Serius cewek itu liatin kita terus? Gue rasa dia yang bikin mobil kita mogok deh. Anjir, untung gue gak lihat. Gue ngerasa anehnya tuh pas kita dorong mobil, merasa gak nyampe-nyampe. Timbal Rifan sambil tertawa. Sepanjang sisa perjalanan itu kami habiskan dengan membahas keanehan-keanehan saat di jembatan tadi. Hingga tak terasa akhirnya kami sampai di daerah Cipanas. Kami mampir sebentar di minimarket untuk melengkapi kekurangan logistik yang kami bawa. Kemudian segera menuju Cibodas. Setelah memarkirkan mobil kami langsung menuju warung untuk beristirahat sambil ngopi-ngopi. Suasana Cibodas belum terlalu lama, entah karena para pendaki lain sudah tidur di dalam warung-warung yang ada di sini atau memang karena masih terlalu malam. Kulihat jarum jam yang menempel di dinding warung masih menunjukkan ke angka 1. Masih terlalu lama untuk menuju ke pagi hari. Singkat cerita, pukul 10 pagi kami memulai pendakian melalui jalur Cibodas. Trek berbatu yang tersusun rapi menyambut langkah demi langkah yang kami ayunkan dengan perlahan. Sapaan hangat dari para pendaki lain seringkali terdengar saat mereka menyusul langkah kami yang lambat ini. Istirahat dulu, Fer. Pinta Rifan pada kami mulai memasuki rawa Denok 1. Ini adalah kali kesekian dia meminta istirahat. Sejak dari rawa Gayonggong, entah kenapa seperti kaki dia mengalami masalah. Lu kenapa sih tumben banget? Gak tahu, kaki gue sakit banget. Kenapa ya? Ucap Rifan sambil memijit kakinya sendiri. Nih, pakai ini nih. Toyib menawarkan obat gosok yang dia ambil dari kerilnya. Dengan telaten Rifan mulai menggosokkan obat gosok itu ke kakinya secara merata. Sesekali ia mengurut dan memijit kaki itu agar lekas membaik. Setelah beberapa saat akhirnya Rifan mengajak kami untuk melanjutkan lagi pendakian. Namun sepanjang perjalanan aku melihat dia terus-terusan meringis menahan sakit. Sebenarnya kami tak tega melihat keadaan yang seperti itu. Beberapa kali kami mengajak untuk kembali, namun dia selalu saja meyakinkan kami untuk terus melanjutkan pendakian ini. Meskipun banyak sekali drama selama perjalanan, tapi alhamdulillah dengan tempo perjalanan yang sangat lambat, akhirnya pukul 5 sore kami tiba di camp area Kandang Badak. Terlihat puluhan tenda dari para pendaki lain sudah berdiri kokoh memenuhi area ini. Hampir tidak ada celah lagi bagi kami untuk mendirikan tenda kecuali area tengah yang sengaja digunakan untuk berlalu lalang para pendaki yang ingin mengambil air. Setelah berkeliling akhirnya kami menemukan tempat yang lumayan cocok, meskipun memang posisinya berada di paling ujung, berbatasan langsung dengan rimbunnya hutan Gunung Gede Pangrango. Dengan cekatan Rifan, Ferdi dan Toyib langsung memasang tenda kapasitas 5 orang yang kami bawa. Sedangkan aku berinisiatif untuk memasak dan membuatkan mereka kopi.
Jam berapa kita summit, Fer? Toib membuka obrolan sehabis kami makan malam di dalam tenda. Bagusnya sih jam 2, gimana? Kita ke Puncak Gede dulu, baru ke Pangrango. Biar nyampe lagi ke sini gak kesorean. Mendingan Pangrango dulu deh, baru ke Gede, Fer. Usul Rifan. Kami pun setuju dengan usulan Rifan. Karena menurut kami waktu tempuh menuju Pangrango lebih lama daripada ke Gede. Lagian pendaki yang ada di sini sebagian besar tujuannya adalah Puncak Gede. Bisa dibayangkan macetnya saat di jalur pendakian nanti dan penuhnya orang-orang saat di puncak. Selesai membahas summit lalu kami memutuskan untuk tidur meskipun jam masih menunjukkan pukul 20:10. Suara di luar masih sangat ramai, bahkan terdengar beberapa pendaki memutar lagu lewat pengeras suara dengan volume yang lumayan besar. Kemana, Toy? Tanyaku saat Toy beranjak keluar tenda. Buang air kecil. Gue juga deh. Aku menyusul keluar tenda karena memang sedari tadi aku pun merasa ingin buang air kecil. Terlihat orang-orang masih mengobrol di depan tendanya masing-masing. Ada juga beberapa yang masih disibukkan dengan kegiatan memasak. Aku lalu menuju semak-semak mencari tempat yang benar-benar aman. Ramainya suasana tempat ini membuatku sedikit kebingungan mencari area untuk buang air kecil. Aku memilih sedikit lebih masuk ke dalam hutan dan kemudian menuntaskan keinginanku untuk buang air kecil. Terdengar suara seseorang memanggil namaku. Dengan perasaan was-was kuperhatikan sekeliling area ini. Takut ada orang yang mengintipku. Namun aku tidak menemukan apa-apa dan siapa-siapa. Hanya gelapnya hutan dan semak belukar yang lumayan tinggi. Bulu kuduku langsung berdiri. Ku percepat kegiatan buang air kecilku ini lalu segera kembali menuju tenda dengan sedikit berlari. Kenapa lu, Des? Gak kenapa-napa. Aku berbohong kepada Toyib karena tidak ingin membuatnya ketakutan. Masa sih? Gak usah takut, Des. Lo lihat apaan barusan? Lihat apaan emang? Ferdi ikut nimbrung disusul oleh Rifan. Ternyata kedua orang itu belum tidur. Apaan sih? Gue gak kenapa-napa juga. Udah tidur istirahat. Ajak Rifan menyadari gelagat kurang baik mengenai obrolan ini. Aku pun langsung masuk sleeping bag dan melupakan kejadian tadi. Pukul 1 pagi alarm di handphone membangunkanku. Aku langsung membuka tenda, menyalakan kompor lalu memasak. Terdengar suara beberapa pendaki lain yang sepertinya juga sudah terjaga. Atau bahkan mungkin sebagian belum tidur sama sekali. Pukul 2:30 pagi kami mulai berjalan meninggalkan tenda. Sedikit meleset dari waktu yang sudah direncanakan. Tak lupa kami berdoa dahulu untuk memohon perlindungan dan kelancaran selama dalam perjalanan. Jalur pendakian ramai lancar. Ratusan pendaki berbaris rapi seperti sedang mengantri untuk menonton sebuah konser. Ramai sekali. Beberapa menit berjalan kami melihat pelang penunjuk arah yang kami nantikan. Lurus menuju puncak Gunung Gede sedangkan belok kanan menuju puncak Gunung Pangrango. Kami langsung belok kanan mengikuti petunjuk pelang tersebut. Diikuti oleh beberapa orang yang bertujuan sama seperti kami. Sisanya semua mengambil jalan lurus untuk menuju puncak Gede. Trek menuju puncak Pangrango memang sangat terjal. Beberapa kali kami juga harus berjalan merangkak karena terdapat pohon rubuh yang melintang menghalangi jalan. Kami beristirahat di sebidang tanah yang lumayan datar. Luasnya mungkin bisa menampung sekitar 5-6 orang dalam posisi duduk. Ferdi langsung membuka tas dan mengeluarkan alat masak. Dengan sekejap nesting berisi air sudah siap di atas kompor untuk dipanaskan. Aku melihat jam di HP, ternyata baru 1 jam kami berjalan meninggalkan tenda. Entah sudah berapa rombongan yang datang silih berganti melewati kami yang sedang beristirahat ini. Hingga ada satu rombongan yang terdiri dari 3 orang datang berjalan melewati kami. Ngopi dulu bang. Seperti biasa rombongan yang Rifan sapa hanya tersenyum sambil berkata, Mari silakan bang. Tanpa tertarik untuk mampir. Mungkin tanggung karena posisi kami memang berada di tengah-tengah tanjakan. Namun tanpa diduga salah seorang dari rombongan tersebut langsung menepi dan bergabung bersama kami. Dari wajahnya terlihat seperti pria itu sudah lumayan tua, sekitar umur 45 tahunan. Saya asli orang sini, jawab pria itu sambil memberikan tangannya untuk berjabat. Benny, ucapnya memperkenalkan diri. Rasa dingin langsung terasa saat telapak tanganku bersentuhan dengan tangannya. Rifan memberiku kode untuk membuatkan Kang Benny kopi. Aku pun segera menyiapkannya.
Gulanya banyak atau sedikit, Kang? Bebas, terserah yang ngasih. Tapi saya lebih suka yang agak pahit. Temannya sekalian ajakin ngopi aja atuh, Kang. Kasihan takut nyari ntar. Gak apa-apa, udah biasa kok. Rokoknya ada, punya saya, dititipin di temen. Lanjut Kang Benny sambil tertawa kecil. Rifan langsung mengeluarkan 2 bungkus rokok yang berbeda, filter dan kretek, lalu menaruhnya tepat di samping kopi tadi beserta koreknya. 15 menit pertama kami terlibat obrolan yang lumayan seru. Dia bercerita bahwa ini adalah pendakian terlamanya bersama kedua rekannya tadi yang bernama Upin dan Ipin. Namun di menit berikutnya Kang Benny lebih banyak diam. Raut wajahnya terlihat seperti menyimpan kesedihan. Kamu siapa tadi namanya? Tanya Kang Benny sambil menepuk pundak Toyib. Toyib, Kang. Cincin kamu bagus. Ucap Kang Benny sambil memperhatikan cincin yang dipakai Toyib. Sebuah cincin berwarna perak dengan hiasan batu akik berwarna Tosca yang tidak terlalu besar. Dapat dari mana? Emang kenapa, Kang? Menarik. Menurut kamu itu cincin apaan? Cincin batu akik biasa aja sih. Ini dikasih paman saya. Oh, respon Kang Benny sambil menyeruput kopi lalu menghisap lagi rokoknya dalam-dalam. Sepertinya dia adalah perokok berat. Kuperhatikan mulutnya tidak berhenti mengepulkan asap tembakau yang ia hisap. Cepat sekali dia menghabiskan tiap batang rokok itu. Dan itu adalah rokok ketiga yang sudah ia bakar. Cincin itu sebenarnya tidak cocok buat kamu. Kamu tidak paham cara memakainya. Maksudnya, Kang? Mending disimpan lagi. Saya duluan ya. Terima kasih loh kopi sama rokoknya. Saya suka. Ucapnya sambil berlalu meninggalkan kami. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba dia berhenti lalu menoleh. Hati-hati ya kalian. Iya, Kang. Jawab kami serempak. Maksudnya apaan ya? Tanyaku yang juga tidak mengerti dengan apa yang diobrolkan Kang Benny mengenai cincin itu. Ayo kita lanjut lagi. Ajak Toyib sambil membereskan semua peralatan. Namun hal aneh kami dapati saat melihat gelas kopi yang tadi diminum oleh Kang Benny. Kopi itu masih utuh seperti tidak pernah ada yang meminumnya. Mungkin dia gak suka kopi kali. Tadi pura-pura minum buat ngehargain kita doang. Gak mungkin, ucapku dalam hati. Yang terakhir kulihat tadi dari cara Kang Benny meminumnya seperti kopi itu sudah habis, tinggal menyisakan ampasnya saja. Udah, lu habisin aja, Van. Oh gak, buang aja ya. Sayang kalau dibuang. Sini, gue aja yang habisin. Ferdi mengambil segelas itu dari tangan Rifan. Ferdi berhenti lalu melihat ke arah kami satu persatu sambil terdiam. Kenapa, Fer? Cobain deh. Emang kenapa? Cobain aja biar gak penasaran. Kata penasaran yang dia ucapkan benar-benar membuatku menjadi penasaran. Perlahan aku menyeruput kopi itu dan aku pun melakukan hal yang sama seperti Ferdi. Secara bergantian ku tatap Rifan dan Toyib sebagai bentuk pemberitahuan bahwa ada hal yang aneh dari kopi tersebut. Toyib penasaran lalu mengambil dan meneguk kopi itu, kemudian menyerahkannya pada Rifan. Setelah meneguk kopi itu, Rifan langsung membuangnya. Pukul 4 lebih kami putuskan melanjutkan perjalanan lagi. Kepalaku terus saja berpikir tentang kopi tadi. Kenapa bisa ya? Kopi itu tidak ada rasanya sama sekali, seperti air putih biasa hanya saja berwarna hitam. Aroma kopinya pun tidak terasa sama sekali. Dan kenapa kopi itu masih utuh? Sedangkan tadi dengan jelas aku melihat Kang Benny meneguk kopi itu beberapa kali, bahkan terlihat seperti menghabiskannya. Gue jadi pengen ketawa. Kenapa emang? Cincin ini masa gue dibilang gak paham cara pakainya? Jelas-jelas ini lagi gue pakai, iya kan? Sejak kapan lu pakai cincin itu? Belum lama sih. Selama pakai itu perasaan lu gimana? Gak gimana-gimana. Emang kenapa? Ya kalau gak apa-apa mah berarti aman. Gue takutnya itu cincin ada isinya. Ada isinya gimana, Fer? Ya kayak ada tuah atau kodamnya gitu.
yang diem di dalam cincin itu. Gak tahu deh kalau itu. Gue cuma suka sama motifnya aja, bagus. Tapi emang si paman gue suka nyari benda-benda pusaka gitu ke tempat-tempat angker. Entah kenapa aku menjadi takut mendengar perkataan Toyi barusan. Rifan dan Ferdi pun sepertinya terkejut mendengar ucapan tersebut. Wah, bisa jadi. Paman lo dapat cincin itu dari mana? Tanya Ferdi lagi, persis seperti orang yang sedang mengintrogasi maling. Nah, kalau itu gue gak tahu, Fer. Kenapa sih pada percaya begituan? Udah, ntar kita tanyain aja secara detail ke Kang Benny di atas. Jawab Rifan sambil mengajak kami untuk melanjutkan lagi perjalanan. Langit semakin terang, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 kurang. Kini kami tidak lagi bertemu dengan pendaki lain. Sepertinya kami adalah rombongan terakhir yang naik saat ini. Setelah berjalan kurang lebih sekitar 4 jam, akhirnya kami sampai juga di puncak Gunung Pangrango. Suasana tidak terlalu ramai, hanya terdapat beberapa orang saja yang sedang duduk-duduk dan ada juga yang sedang berfoto-foto di sebuah tugu yang menjadi penanda puncak gunung ini. Mataku tidak menemukan sosok Kang Benny di tempat ini. Mungkin dia sedang berada di lembah Mandalawangi. Kami beristirahat sambil menunggu untuk berfoto di tugu itu secara bergantian. Kemudian kami pun kembali berjalan untuk menuju lembah Mandalawangi. Terlihat 2 orang yang sedang duduk di antara pohon-pohon Edelweiss. Dari jaket yang dikenakannya seperti aku mengenali kedua orang itu. Kami pun langsung berjalan menuju ke arah mereka. Kang Ipin ya? Iya bang, siapa ya? Kita yang tadi istirahat di tanjakan yang sambil masak. Oh, yang tadi subuh nawarin kopi di jalur ya? Iya betul. Kami ikut duduk beristirahat bersama mereka yang sedang memasak mie instan. Kok tahu nama saya bang? Iya, tadi kan teman kalian ngobrol lumayan lama bareng kita di bawah. Kang Upin dan Kang Ipin pun langsung saling berpandangan. Teman yang mana ya bang? Kang Benny. Kang Benny? Kang Benny siapa ya? Kalian tadi bertiga kan? Kita naik cuma berdua aja mbak. Masa sih Kang? Sumpah demi Allah, kita dari awal naik cuma berdua aja. Sekarang giliran kami yang terheran-heran mendengar jawaban mereka. Kami langsung menjelaskan ciri-ciri Kang Benny kepada mereka berdua. Namun tetap saja mereka mengaku tidak mengenalinya. Aku tidak mengerti lagi dengan semua ini. Hanya senyum yang bisa kulakukan untuk menyembunyikan keanehan yang telah kami alami. Sebenarnya siapa Kang Benny itu? Batinku bertanya-tanya. Setelah Rifan dan Ferdi mengisi penuh botol minum kami di sumber mata air yang ada di sini, kami pun langsung berpamitan turun. Kami turun dengan tempo yang lumayan cepat. Kadangkala kami berlari namun masih tetap beriringan. Hingga di pertengahan jalan, tiba-tiba Ferdi yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. Kami melihat ada jalur bercabang dan kedua jalur tersebut sama-sama terlihat seperti sering dilalui. Setelah berunding, akhirnya kami memilih mengambil jalur kiri. Sepertinya memang ini jalur yang benar, terlihat dari tanah setapak yang sangat jelas sering dilewati. Dengan percaya diri kami terus menyusuri jalur tersebut masih dengan tempo yang sama seperti tadi. Sekitar 10 menit berjalan, tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar suara yang memanggil kami. Hei, kalian, ngapain ke situ? Ternyata itu adalah Kang Benny. Dia menghampiri kami dan bertanya lagi. Ngapain kalian ke situ? Mataku tak lepas memperhatikan setiap gerak-geriknya, namun tidak ada yang aneh. Mau turun, Kang? Bukan ini jalurnya, balik lagi. Kami kira ini jalur, Kang. Untung aja belum jauh. Ucap Rifan tersipu malu. Kami langsung berbalik arah kembali menuju percabangan tadi. Akang sendiri ngapain di sini? Saya memang suka jalan-jalan di sini. Tempat ini udah seperti rumah bagi saya. Makanya saya tahu jalur yang benar yang mana. Semua seluk-beluk Gunung Pangrango saya hafal. Berarti Akang udah sering banget kesini ya, Kang? Ya begitulah. Nah, itu jalur yang benar. Ucap Kang Benny sambil menunjuk jalur sebelah kanan saat kami tiba di percabangan. Ayo Kang, bareng. Kalian duluan aja, nanti saya nyusul. Saya mau ke atas dulu.
ucap Kang Beni dan langsung meninggalkan kami yang belum sempat bertanya perihal cincin Toyib. Kami mulai lagi berjalan dengan tempo yang agak cepat agar segera sampai di persimpangan menuju puncak Gunung Gede. Detik berubah menjadi menit, menit berganti menjadi jam, namun jalur yang kami lalui terasa semakin meragukan. Jalur setapak yang tadi terlihat jelas kini mulai tertutup dedaunan. Seperti jalur ini jarang sekali dilewati orang. Tidak ada sedikit pun jejak-jejak sampah yang bisa kulihat di jalur normal pada umumnya. Dan kami tidak bertemu dengan pendaki lain selama di jalur ini. Aku meminta berhenti untuk melemaskan kembali otot yang sudah mulai kencang. Perasaan tadi malam gak kayak gini deh jalurnya. Iya sih, gue juga ragu. Makin kesini makin ketutup jalurnya. Mungkin ini jalur pintas kali, seperti yang lo bilang, Van. Nanti bakal ketemu lagi jadi satu jalur. Toyib angkat bicara. Setelah cukup beristirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Jalur yang kami lalui semakin parah dari sebelumnya. Ranting-ranting pohon dan tumbuhan berduri semakin menghalangi jalur yang kami lalui. Jalan setapak pun perlahan-lahan hilang hingga tak ada lagi. Perasaanku semakin yakin kalau ini bukanlah jalur pendakian. Stop! Gue yakin kita salah jalan. Iya, ini mah udah gak bener. Tega bener Kang Beni ngerjain kita. Mendingan kita balik lagi aja daripada tersesat. Kami terdiam sesaat. Mungkin dalam hati masing-masing merasa malas untuk kembali ke atas. Aku pun sebenarnya sama. Karena kami sudah berjalan sangat jauh dari percabangan tadi. Namun karena tidak mau mengambil resiko, akhirnya kami kembali lagi ke atas menuju percabangan tadi. Yang penting kami semua selamat. Tanjakan demi tanjakan kembali kami lalui dengan bersusah payah. Aku merasa jalur ini lebih berat dari jalur normal yang kami lalui tadi malam. Berkali-kali aku berhenti untuk mengumpulkan kembali tenaga yang cepat sekali hilang. Kami berempat mulai tidak klik lagi. Banyak sekali perdebatan-perdebatan dengan tensi tinggi yang terjadi di sepanjang jalur. Terlebih Ferdi dan Toyib. Mereka berdua selalu terlibat perseteruan yang sengit. Untung saja aku dan Tivan bisa sedikit meredam emosi mereka berdua. Kulihat jam di handphone sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tetapi kami masih belum sampai di percabangan itu. Tenang, gak usah panik. Yang penting kita kompak, selalu berbarengan. Gak usah saling menyalahkan. Kita semua sama. Gak ada yang mau ngalamin hal kayak gini. Rifan memberikan petua pada kami semua. Tidak ada yang mengomentari petua Rifan tersebut. Aku sendiri sudah terlalu lelah sehingga memilih untuk diam. Weh kalian, senyum dong, diam-diam baik. Roti ngapa roti? Usaha Rifan untuk mencairkan suasana sedikit berhasil. Kami semua tersenyum mendengar ucapannya tersebut. Nah gitu dong, makan. Pura-pura bahagia juga butuh tenaga, Des. Ucap Rifan saat aku mengambil sepotong biskuit dan langsung membuatku tertawa. Setelah kondisi kami semua normal, kami kembali melanjutkan lagi perjalanan. Tidak berselang lama akhirnya kami mendengar suara dari pendaki lain. Dengan semangat 45 kami langsung mendekati sumber suara tersebut yang sepertinya berada di sebelah kanan kami. Tuh, sambil terus berteriak kami berjalan memotong jalur terus menuju ke arah kanan. Medan yang miring tak membuat kami berputus asa. Ranting-ranting pohon yang menghalangi tidak kami gubris. Yang penting kami bisa kembali ke jalur yang benar. Setelah kurang lebih 15 menit kami asruk-asrukan menembus semak dan hutan. Alhamdulillah kami berhasil menemukan jalur itu. Sore pukul 5 lebih akhirnya kami sampai di persimpangan Gunung Gede. Dengan berbagai pertimbangan kami pun mengurungkan niat untuk ke puncak Gunung Gede. Kami memilih untuk kembali ke tenda. Kondisi kami sudah sangat lelah sekali. Untungnya kami masih mempunyai jatah semalam lagi. Kami sengaja booking 3 hari 2 malam karena memang akan melakukan double summit. Kondisi sudah mulai sepi saat kami tiba di camp area Kandang Badak. Hanya menyisakan beberapa tenda saja dan orang-orang yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan turun. Kita langsung turun aja ya. Gue gak enak hati nih lama-lama di sini. Gak enak hati gimana maksud lo? Tanya Rifan yang tidak paham dengan perkataan Toyib. Ya, pokoknya gue gak nyaman. Maksud lo apaan sih, Toy? Gak bakal bener, Toy. Kita harus istirahat dulu. Kaki lo gak pegel emang? Iya, besok pagi aja biar enak.
Istirahatin tubuh lo, jangan dipaksain. Ucapku sepakat dengan Ferdi. Awalnya Thoyib bersikeras ingin segera turun. Namun akhirnya dia mengalah menghadapi kami bertiga yang memilih untuk bermalam lagi di sini. Lagian memang aku sudah sangat lelah sekali. Terlalu beresiko jika dipaksakan turun saat ini juga. Kami memindahkan tenda berdampingan dengan tenda milik pendaki lain agar bisa mengobrol dengan mereka dan juga agar lebih dekat dengan sumber air. Malam mulai hadir kembali menemani kami. Kulihat Thoyib sikapnya semakin berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan banyak melamun. Entah kegelisahan apa yang kini tengah dirasakannya. Pukul 9 malam, satu persatu dari kami mulai beranjak untuk merebahkan tubuh di dalam tenda. Kami harus beristirahat yang cukup. Atas persetujuan Thoyib, kami berencana untuk summit menuju puncak Gunung Gede dini hari nanti. Kemana lo? Kencing. Jangan lama-lama. 5 menit sudah berlalu tapi Thoyib masih belum juga kembali. Seketika timbul rasa khawatir dalam hatiku, mengingat sikapnya yang berbeda sejak tadi sore. Tidak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki menghampiri tenda kami. Perasaanku lega saat melihat Thoyib dan Ferdi kembali. Jadi orang mah harus jujur. Bantulah yang butuh. Jangan malah mengambil barang orang lain. Thoyib kini sedang menceramahi Ferdi. Banyak sekali kata-kata yang keluar dari mulut Thoyib dengan bahasa Sunda. Baru kali ini aku mendengar Thoyib berbicara dengan nada yang seserius ini. Ferdi hanya mengangguk sambil menuntun Thoyib masuk ke dalam tenda. Thoyib terus saja berbicara tanpa henti. Sesekali dia juga tertawa namun ekspresinya datar. Aku hanya bisa berdoa dalam hati agar Thoyib lekas sembuh. Rifan dan Ferdi mencoba menenangkannya dan berinteraksi dengan Thoyib. Yang membuat aku heran ternyata Thoyib bisa merespon dengan baik apa yang dikatakan oleh Rifan dan Ferdi. Dan aku yakin kalau yang merespon itu memang benar-benar Thoyib. Jangan takut, jangan khawatir. Siapa saja kalau orangnya gak salah mah, Aki tolong. Kalimat itu yang terakhir diucapkan Thoyib sebelum akhirnya dia tersadar. Dia langsung mual seperti ingin muntah namun tidak keluar apa-apa dari mulutnya. Gimana kejadiannya, Fer? Gak tahu, gue juga kaget pas gue susulin di dekat bangunan itu. Dia kayak lagi ngobrol sendirian. Ya udah, gue langsung ajak balik ke sini. Mana serem bener lagi itu bangunannya. Tadi gue denger dia bilang juga cokot barang batur. Lo ngambil apaan? Lah, gue juga gak tahu, sumpah deh. Kalian sadar gak? Dari mulai berangkat kita udah ngalamin hal yang gak beres. Mobil kita tiba-tiba mogok. Tadi pagi kita hampir kesasar. Kaki gue kemarin sakit secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya gue gak kenapa-napa. Nih, lihat kaki gue. Rifan menggulung celana panjangnya dan ternyata di kedua bagian betisnya terdapat sebuah tanda merah yang melingkar seperti gelang. Kalau boleh jujur, kemarin pas gue jalan, kaki gue kayak diketali gitu loh. Terus ditarik ke belakang. Makanya gue gak bisa jalan, sakit banget. Aku dan Ferdi terkejut mendengar penjelasan Rifan. Belum lagi soal Kang Benny dan kopi itu. Benar juga sih, kita kayak diteror. Tapi kenapa mereka neror kita ya? Kita kan gak macem-macem. Salah kita apa? Belum selesai Rifan bicara, tiba-tiba saja tenda kami seperti ada yang menggoyang-goyangkan dengan sangat kencang. Seketika kami langsung terdiam sambil melihat langit-langit tenda. Tandanya dia nyuruh kita buat tidur, ucap Rifan dengan ekspresi ketakutan. Kami langsung masuk ke dalam sleeping bag masing-masing. Namun semakin aku mencoba untuk tertidur, pikiranku semakin liar membayangkan semua keanehan ini. Van, lu jangan tidur dulu sebelum gue tidur ya, ucapku memohon. Rifan mengaku setuju. Entah jam berapa hingga akhirnya aku pun bisa tertidur dengan sendirinya. Aku terbangun saat alarm di handphone kembali berbunyi pukul 1 dini hari. Tidak seperti kemarin, kali ini suasana terasa sangat sepi sekali. Hanya suara dengkuran yang berasal dari teman-temanku saja yang aku dengar. Ku buka pintu tenda. Hawa dingin langsung menyerang tanpa ampun. Di luar benar-benar sepi. Kulihat 3 tenda yang ada di sini keadaannya masih gelap, sedangkan 2 tenda lainnya dalam keadaan redup, pertanda penghuninya masih asik tertidur.
Ya, malam ini hanya ada 6 tenda saja termasuk tenda kami. Aku berjalan mencari tempat untuk buang air kecil. Suasana mencekam sangat terasa saat mataku tertuju ke sebuah bangunan yang ada di dekat sumber air. Bulu kuduku langsung berdiri. Sempat ingin kembali lagi masuk ke tenda, tapi rasa ingin buang air kecil ini sepertinya sudah tidak bisa kutahan lagi. Kepalang tanggung aku memberanikan diri meskipun jantung ini berdebar-debar. Aku segera menuntaskan buang air kecil lalu kembali menuju tenda. Namun entah kenapa mata ini seperti ingin melihat lagi ke arah bangunan itu. Seperti ada yang memaksanya. Dan saat aku melihatnya, sebuah kelebatan bayangan hitam tersorot oleh cahaya headlamp yang kupakai. Tanpa ingin tahu lebih jauh lagi, aku segera kembali ke tenda. Butuh waktu lumayan lama untukku agar bisa kembali tertidur. Pikiranku masih saja terbayang tentang sosok hitam tadi, tentang suara yang memanggilku saat buang air kecil kemarin, dan tentang semua kejanggalan-kejanggalan yang sudah kami alami. Di luar sudah mulai terdengar suara-suara dari tenda tetangga yang terbangun untuk bersiap melakukan summit. Pukul 7 pagi aku mulai terbangun. Kulihat Thoyib sedang duduk berbalut sleeping bag sambil menyaksikan Rifan dan Ferdi yang sedang memasak di depan tenda. Selamat pagi Nyonya, nyenyak tidurnya. Ejek Rifan saat melihatku yang baru terbangun. Setelah selesai makan dan beres-beres, pukul 9 pagi kami mulai beranjak untuk turun. Kami tidak lagi membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang telah menimpa kami. Tanpa kesepakatan kami memilih untuk menyimpan semua kejadian ini dalam hati masing-masing karena tidak ingin mengalami hal seperti tadi malam. Selama perjalanan beberapa kali Thoyib kembali bertingkah aneh seperti kemarin. Dia lebih banyak diam dan sering melamun. Untungnya kami langsung sigap dan segera menghiburnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak terasa kami sampai di pos Panyangcangan Badak. Kami beristirahat lumayan lama sambil memasak untuk makan siang. Suasananya lumayan bersahabat karena ada beberapa pendaki yang naik meskipun jumlahnya hanya sedikit. Saat kami akan memakan masakan yang sudah matang, tiba-tiba Thoyib kembali berbicara tak karuan. Badannya kaku dan keras. Nafsu makanku langsung hilang. Kami segera bertindak agar Thoyib kembali sadar. Assalamualaikum, ini siapa? Tanya Rifan pada Thoyib. Namun Thoyib tidak merespon sedikit pun pertanyaan Rifan. Dia tetap saja berbicara tanpa henti. Balikan. Balikan. Apa yang dibalikan? Kembalikan, hanya itu yang diucapkan Thoyib secara berulang-ulang. Tanpa pikir panjang kami langsung membereskan semua peralatan dan segera turun. Kami bertiga menuntun Thoyib agar berjalan secepat mungkin, namun susah sekali. Gerakannya kaku seperti robot. Des, lu sanggup bawa keril Thoyib? Dengan terpaksa aku mengangguk meskipun sebenarnya aku sendiri tidak yakin. Kami langsung bertukar keril. Rifan membawa keril kecilku di bagian depan sambil menggendong Thoyib di punggungnya. Aku membawa keril milik Thoyib, sedangkan Ferdi membawa 2 keril di bagian depan dan belakang tubuhnya. Kami langsung berjalan secepat mungkin agar lekas sampai bawah. Beberapa pendaki lain seperti penasaran saat melihat kami dengan kondisi seperti ini. Hampir semuanya bertanya kenapa saat berpapasan dengan kami. Sakit bang? Jawab kami, entah kenapa kami sangat segan jika harus menjawab kerasukan. Kami takut jika jawaban tersebut akan berdampak buruk pada pendakian mereka. Rifan sepertinya sudah sangat kelelahan. Kulihat kakinya gemetaran saat menapaki jalur berbatu ini. Keringatnya mulai bercucuran lebih deras dari biasanya. Van, sini biar keril gue aja yang bawa. Rifan berhenti dan menoleh ke arahku dengan tatapan seolah tidak percaya. Kemudian dia langsung melepas keril itu dan kembali menggendong Thoyib. Berarti benar dia memang sudah lelah, pikirku. Rifan mulai berjalan lagi meninggalkan aku dan Ferdi yang masih berdiri mematung melepas kepergiannya. Kurai keril itu lalu menggendongnya di bagian depan tubuhku, dan dengan perlahan kami mulai kembali berjalan meniti jalur bebatuan ini. Tidak jauh setelah kami melewati pintu riba, kami berpapasan dengan Rifan. Dia berjalan dengan sangat tergesa-gesa. Aman Van, aman, kalian langsung aja ke warung biar bisa istirahat. Keril Thoyib taruh aja di sini Des, ntar gue bawa. Emang lo mau kemana? Gue harus ke atas lagi biar semuanya beres. Ngapain? Nanti aja gue ceritain, udah kalian gak usah khawatir. Kalau lo kenapa-napa ntar gimana? Udah lo gak usah bikin tambah ruwet deh, percayain sama gue.
Mau tidak mau akhirnya Ferdi mengalah membiarkan Rifan kembali ke atas seorang diri. Aku memberinya sebotol air minum dengan segudang doa yang kuucap dalam hati. Semoga semuanya baik-baik saja. Pukul 2 siang akhirnya kami sampai di warung tempat kami istirahat kemarin sebelum memulai pendakian. Kulihat Thoyib sedang duduk ditemani bapak penjaga warung. Sepertinya dia sudah tersadar, meskipun dia masih melamun dengan tatapannya yang kosong. Dengan seringanya kami berinteraksi, lama-kelamaan kondisi Thoyib pun berangsur membaik. Dia mampu merespon dengan baik setiap pertanyaan yang kami lontarkan padanya, meskipun memang belum pulih 100%. Alhamdulillah pukul 3 sore akhirnya Rifan kembali dengan diiringi sebuah senyuman dan sebungkus cilok yang dia pegang di tangan kirinya. Rasa resah dan gelisah yang sedari tadi mengganggu pikiran dan hati kami seketika langsung sirna begitu saja. Kini kami bisa tertawa lepas tanpa beban. Singkat cerita, pukul 4 sore kami pun pulang ke Bandung. Di tengah perjalanan, Thoyib bertanya, "Gue pingsan pas di mana sih?" "Rawa Gayongkong." "Rawa Gayongkong? Itu sebelah mana?" "Tempat lo nemu cincin itu." Aku pikir Rifan hanya bercanda. Kulihat jemari Thoyib sudah tidak memakai cincin itu lagi. "Lain kali kalau nemu apa-apa di gunung jangan diambil, Toy. Bahaya. Apalagi barang-barang kayak gitu." Pantas saja selama kami di sana banyak sekali gangguan yang kami dapat. Akhirnya kini aku mengerti. Ternyata cincin yang kemarin Thoyib pakai itu bukan dari pamannya. Kalau saja cincin itu sampai terbawa ke rumah Thoyib, bisa-bisa nyawa Thoyib yang akan menjadi taruhannya. Jangan mengambil apapun selain foto, jangan meninggalkan apapun selain jejak kaki, jangan membunuh apapun selain waktu. Sekian dan terima kasih buat Erwin Sandrawinata yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.